الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا الذي بلغ الرسالة ووأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإيمان وخصكم به من إنزال القرآن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan kenikmatan yang sangat banyak, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas baik untuk dunia kita maupun ukhrawi kita. Dan saat ini kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga semua ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan semua ibadah kita ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melihat kenyataan yang ada saat ini, maka kita akan mendapatkan bahwa sebagian besar manusia di masa kini telah melalaikan Al-Quran kalamullah. Kaum tuanya banyak yang kesibukannya disibukkan dengan dunia, sehingga lalai untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Sementara kaum mudanya banyak yang disibukkan dengan mempelajari ilmu dunia dan mengesampingkan belajar Al-Quran. Akibatnya tidak sedikit orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi namun belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Hal yang demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut di dalam ayatnya di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dilalaikan. Maksud dari menjadikan Al-Quran sesuatu yang dilalaikan menurut mufassir adalah tidak mengamalkan isinya, tidak mengamalkan isi dari Al-Quran, dan tidak berusaha menghafalnya, termasuk dalam arti yaitu mengabaikan Al-Quran. Tidak beriman dan tidak membenarkannya juga masuk dalam kategori mengabaikan Al-Quran. Enggak mentadabburi dan tidak mau berusaha memahami maknanya juga termasuk bagian dari mengabaikan Al-Quran. Tidak mengamalkannya berupa tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya, itu pun juga termasuk dalam kriteria mengabaikan Al-Quran. Berpaling darinya
dan menuju ke yang lainnya, baik berupa syair, perkataan, nyanyian, sedang gurau, obrolan atau berupa metode yang beradopsi dari selain Al-Quran, perbuatan ini juga termasuk mengabaikan Al-Quran. Dengan demikian, perbuatan paling kecil yang termasuk mengabaikan Al-Quran adalah tidak maunya membaca dan enggan untuk menjadikannya sebagai wirid bacaan setiap hari, yaitu Al-Quran. Dengan mengabaikan dan berpaling dari Al-Quran, berarti sudah menghindari keutamaan-keutamaan yang akan didapatnya dengan Al-Quran. Dan dengan begitu berarti menuju kerugian yang selama-lamanya dan akan menyesal di kemudian hari. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pahala yang besar dan keuntungan yang besar dengan mempelajari dan membaca Al-Quran. Pernahkah kita menjumpai suatu bisnis yang tidak mempunyai risiko rugi yang dilakukan di muka bumi ini? Rasanya tidak ada. Semua jenis bisnis pasti mempunyai risiko rugi. Akan tetapi dalam Al-Quran disebutkan ada jenis bisnis yang tidak memiliki risiko rugi dan pasti untungnya selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah, dan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan pujian Allah bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan melajarinya, melaksanakan sholat dan berinfak. Mereka itu ibarat sedang berbisnis dengan Allah, dan Allah menjamin bahwa mereka pasti mendapatkan untung besar darinya. Membaca Al-Quran memang ibadah yang istimewa karena modalnya sangat kecil, tapi untungnya sangat besar. Yaitu kita hanya meluangkan waktu sedikit, energi yang sedikit, dan konsentrasi yang sedikit. Yaitu untuk membaca Al-Quran demi ayat sesuai dengan aturan membacanya. Karena ayat Al-Quran itu merupakan kalamullah yang cara membacanya pun diatur. Jika tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka bacaan tersebut akan merubah makna, merubah arti, dan bahkan merubah maksud dari ayat tersebut. Memang sangat sederhana hal ini dilakukan, akan tetapi amat besar penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melakukannya. Hadirin rahimakumullah, di antara keutamaan Al-Quran, jika seseorang itu mempelajarinya, mentadabburinya dan membacanya, itu sangat banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan di dalam hadisnya. Di antaranya yang pertama adalah Al-Quran merupakan ladang pahala yang tak akan pernah terbatas, dan seterusnya dia akan mendapatkan pahala tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi
alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis ini menjelaskan bahwa perhitungan yang rinci mengenai pahala membaca Al-Quran. Tiap huruf berpahala 10 kebaikan. Kita mungkin bisa membayangkan apa yang bisa kita beli dengan uang 100 US dollar. Tapi bisakah kita membayangkan apa yang bisa kita beli dengan 1000 kebaikan dari bacaan Al-Quran? Kemungkinan salah satu yang bisa kita beli adalah keburukan-keburukan kita, sehingga keburukan dan dosa-dosa itu akan dihapus dengan kebaikan kita melalui baca Al-Quran. Maksudnya adalah Allah akan mengikis dosa dan juga keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, yang kita lakukan, termasuk adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'ati dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Pahala yang lebih besar tersedia bagi orang yang membaca Al-Quran, apalagi ia telah menghafalnya dan termasuk dia sudah berani dan bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan juga benar, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disamakan derajatnya seperti derajat para malaikat yang tak pernah berbuat dosa. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang mahir dengan Al-Quran, artinya hafal atau dia sudah bisa membaca dengan lancar dan benar membaca Al-Qurannya, maka derajat dia sama dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata dan sangat berat untuk melakukannya dikarenakan memang belum bisa, ia akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya adalah jika seseorang membaca Al-Quran sudah lancar dan benar, maka derajatnya ialah sama dengan derajat para malaikat. Dan jika ia masih terbata-bata sehingga sulit untuk melafazkan ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Yaitu yang pertama, setiap hurufnya tetap akan dihitung 10 kebaikan. Dan pahala yang kedua adalah menuntut ilmunya atau belajarnya. Dan belajar menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu Al-Quran, itu adalah sebagai jihadnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang melangkahkan kaki keluar rumah yang diniatkan untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya dia adalah menuju ke fisabilillah, sama pahalanya dengan berjuang di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Dengan kata lain, jika seorang membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka secara otomatis dia akan mendapatkan 190 kebaikan, dikarenakan di dalam lafaz tersebut terdiri 19 huruf. Dan secara otomatis insya Allah itu akan menghapus dosa dan keburukan-keburukan kita yang sudah pernah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan sebuah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Berapa banyak orang yang ingin menginginkan ketenangan batinnya, tetapi merasa sulit mendapatkannya
Sebagian mereka pun mencari ketenangan itu di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang lain selain Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihi as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, seraya membaca Al-Quran dan ada saling ajar di antara mereka, kecuali turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah menyelimuti mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis ini memberi tips yang mudah untuk mendapatkan ketenangan batin, yaitu dengan membaca serta belajar dan mengajarkan Al-Quran bersama orang-orang yang belum mampu atau bahkan yang sudah saling mampu di antara kita. Selain ketenangan batin, aktivitas itu juga akan mendatangkan rahmat Allah. Malaikat akan datang menyelimutinya, bahkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang belajar Al-Quran di depan penghuni langit, yaitu semua malaikat yang berada di sana, dan mereka akan memuji sebagaimana Allah memuji hamba tersebut, dan malaikat pun akan ridho sebagaimana Allah ridho terhadapnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan keutamaan selanjutnya adalah orang yang membaca Al-Quran akan dijauhi oleh syaitan. Artinya syaitan tidak akan berani mendekati orang yang mana dia membaca Al-Quran. Hal ini pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yaghfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah atau Al-Quran. Rasulullah SAW melarang kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan, yang mana di dalamnya tidak pernah didirikan sholat dan tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Tetapi sebaliknya, beliau terus selalu menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah dan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di dalam rumah kita. Nabi SAW menjamin bahwa setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya baru satu surat, maka itu dapat memberikan efek terhadap setan sehingga setan tidak berani mendekati rumah kita. Bagaimana kalau kita bisa membaca seluruh surat di dalam Al-Quran di dalam rumah kita? Dengan kata lain, jika setan saja takut dengan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, bagaimana dengan orang yang membacanya, apalagi dia hafal ayat-ayat Al-Quran tersebut? Tetapi sebaliknya, jika seseorang justru lalai dan mengabaikan Al-Quran dengan alasan apapun itu, bahkan kesibukan duniawinya, balasannya adalah setan sebagai temannya dan akan membimbingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkannya, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Demikianlah beberapa keutamaan yang akan kita dapat jika kita bisa mempelajari dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Dan tingkatan seseorang di dalam surga itu adalah sesuai banyaknya ayat yang kita baca ketika di dunia ini. Hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi
fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Quran ketika nanti di akhirat, bacalah, naiklah dan tartilkanlah bagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dari Al-Quran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan menolong kita untuk selalu bersama Al-Quran sampai kematian menjemput kita. Semoga keluarga kita, diri kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang ahli Quran, pencinta Al-Quran, dan termasuk orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li kafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anasi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasala al-'ain bi nadharin wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا فواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.